saya Dewi Senadif NPM 086 dari kelas A820. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila dengan NPM 2014600280 dari kelas A820. Di video ini saya ingin mempraktekkan cara membuat sebuah prakarya, yaitu tempat pensil dari bambu untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Meta Arumsari NPM 20144600317 dari kelas A820. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat figura dari bambu. Figura dari bambu ini cocok digunakan untuk siswa kelas 6. Perkenalkan, nama saya Vinkanisa Aprilia Putri NPM 20144600324 dari kelas A820. Di sini saya membuat prakarya jam dinding dari bambu. Prakarya ini dibuat untuk siswa kelas 6 SD. Perkenalkan, nama saya Dewi Pujiawati. Di sini saya akan membuat celengan yang berbahan dasar bambu, kemudian dikreasikan dan diperuntukkan untuk siswa kelas 4 SD. Jadi tujuan pembuatan video ini yaitu untuk mengajak siswa untuk memulai membuat kerajinan dari bahan-bahan yang ada di sekitar ataupun sederhana. Proses pembuatan tempat pensil. Yang pertama yaitu siapkan bambu dan potong dengan ukuran. Bisa mengkombinasikan beberapa ukuran bambu, misalnya ada yang pendek dan ada yang panjang. Selanjutnya yaitu ratakan bagian bambu yang sudah dipotong dan amplas untuk menghaluskannya. Proses selanjutnya yaitu masuk pada tahap pengecetan bambu. Kemudian aplikasikan lem untuk perekatan 3 bambu yang sudah diamplas tadi, dan tempat pensil dari bambu siap digunakan. Proses pembuatan bingkai foto. Halo teman-teman, di sini saya akan memberikan tutorial membuat figura dari bambu. Untuk bahan dan alatnya ada di gambar ya. Nah, untuk yang pertama kita potong bambu terlebih dahulu, terus kita sesuaikan seperti ukuran yang kita inginkan. Setelah itu kita potong kecil-kecil. Setelah kita potong dan kita ukur sesuai dengan yang kita inginkan, kita bersihkan dengan amplas. Setelah kita potong dan kita bersihkan menggunakan amplas, lalu bambu kecil-kecil tadi kita berikan cat agar terlihat lebih menarik. Setelah bambu dicat, lalu kita potong karton sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Setelah karton dipotong, lalu bentuk karton seperti figura yang kita inginkan. Setelah itu kita tempelkan bambu yang panjang-panjang hingga menutupi samping figura. Nah, seperti inilah hasil dari figura yang sudah ditempelin dengan bambu.
Setelah samping figura sudah terpenuhi dengan bambu-bambu panjang, lalu tempelkan bambu-bambu kecil di atas dan di bawah figura dan dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Nah, beginilah tampilan dari figura yang sudah dipenuhi dengan bambu. Setelah tepi figura selesai, lalu kita hias figura sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan hiasan bunga dari flanel. Nah, ini dia hasilnya teman-teman, figura bambu dengan hiasan bunga dari flanel yang saya buat. Proses pembuatan jam dinding. Langkah yang pertama yaitu belah bambu sesuai dengan ukuran. Selanjutnya, siapkan bambu yang sudah dipotong-potong tadi, kemudian tempelkan bambu-bambu tersebut menggunakan lem. Kemudian buat pola lingkaran pada bambu tersebut dan dipotong sesuai dengan pola. Selanjutnya yaitu haluskan menggunakan amplas. Langkah selanjutnya yaitu memberi angka pada jam yang dibuat. Kemudian pasang kerangka luar jam tersebut. Setelah kerangka terpasang, kemudian pasang mesin jam dan jarum jam. Langkah selanjutnya yaitu memasang baterai pada jam tersebut. Kemudian jam siap untuk digunakan. Proses pembuatan keranjang bunga dinding. Untuk bahan yang pertama itu ada sumpit. Yang kedua itu ada lem bakar atau lem tembak. Kedua ada tali karung. Yang keempat ada gunting. Untuk yang pertama, kita bisa mengumpulkan 16 buah sumpit. Setelah itu bisa kita pasangkan menjadi 8 pasang. Setelah itu bisa kita lem menggunakan lem bakar seperti ada di video. Setelah semua sudah terlem dengan lem bakar tadi, kita bisa menyusunnya seperti video tersebut. Setelah itu bisa kita lem kembali menjadi satu rangkaian seperti yang ada di video tersebut. Untuk kerajinan ini bisa digunakan atau dipakai di kelas 3, 4, dan sampai kelas 6. Karena apa? Dalam kerajinan ini menggunakan gunting
gunting atau benda tajam yang apabila digunakan oleh anak kelas rendah akan bisa melukai tangannya sendiri. Selanjutnya kita bisa memotong satu botol menjadi 2 bagian, yakni tujuannya itu untuk menjadi cetakan kita nanti saat membuat vas bunganya. Cara membuatnya itu kita bisa mengumpulkan 10-15 sumpit, lalu kita potong menjadi 2 bagian. Setelah itu sumpit yang telah dipotong tadi kita susun di dalam botol yang telah kita potong tadi. Kemudian kita lem menggunakan lem bakar. Setelah sumpit yang di dalam botol tadi telah merekat dengan lem, bisa kita lepas dan kita satukan ke dalam kerangka yang telah kita buat di awal tadi. Untuk memperindah tampilan, kita bisa menambahkan tali karung boni yang bisa kita kreasikan sekreatif mungkin. Proses pembuatan celengan. Berikut merupakan alat dan bahan dan cara-cara pembuatannya. Nah, ini merupakan bahan dan alat dalam pembuatan celengan dari bambu. Pertama kita siapkan bambu dan diberikan lubang. Nah, di sini kita akan membuat sejumlah 2 buah celengan. Kemudian ada triplek yang fungsinya untuk menutup bagian bambu yang bolong. Ada 4 buah. Kemudian tali untuk variasinya nanti. Kemudian cat, lem, kuas, dan gunting. Nah, pertama-tama kita lem bagian bambu yang berlubang atau yang bolong menggunakan triplek. Bagian atau sisi atas dan sisi bawahnya. Kita lakukan pengeleman ini pada kedua bambu dan kedua sisi bambu. Kemudian untuk variasi kita membuat sketsa yaitu panda dan mengecatnya menggunakan cat akrilik. Nah, setelah dicat seperti inilah hasilnya. Kemudian untuk variasi atasnya dikasih tali yang berbahan baku rotan. Kita sesuaikan dengan kreativitas kita, kemudian dilem. Setelah proses pengeleman selesai, maka jadilah celengan yang kita buat yang sudah dikreasikan sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Kemudian kita bisa mengajarkan cara ini untuk anak kelas 4 SD.